Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Thumma fasma ayatan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i fal yastamit rabban siwayya. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para nenek mama beserta tokoh masyarakat nan ditinggian sarantiang nan didahulukan selangkah, teristimewa anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan orang tua kelak. Insyaallah menjadi anak yang berbakti kedua orang tuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita hari ini yang datang dari berbagai arah, yang datang dari berbagai penjuru, bahkan yang datang dari problem dan masalah, berkumpul di suatu titik kita di masjid rumah Allah yang kita cintai ini, tak lain dan tak bukan berubudiyah dalam rangka menunaikan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya sebagai makhluk Allah yang normal, ya Pak, kita mengharapkan apa yang kita lakukan hari ini
yang kita lakukan pendekatan ritual ibadah kepada Allah hari-hari kemarin yang sudah lewat, secara logika sehat kita mengharapkan dapat nilai di sisi Allah. Kalau bahasa awaknya bapak halo awak ndak jan pai awak sio-sio se pulang awak litak pai nak do nilai. Tapi dalam hal ini tentu kita berharap sangat kepada Allah, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diridai kita di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat. Itulah sebuah harapan kita selaku mukmin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh pun kita sudah berada pada putaran bulan Rajab sekarang. Tema insyaallah akan kita jemput dalam firman Allah yang kita sebut tadi pada suratul Baqarah ayat yang ke-155, 156 dan 157. Namun sebelum kita mentadabburi kaum muslimin rahimakumullah, mari khatib mengajak sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Sama-sama kita tengadahkan tangan awak, aneka to ado khilaf kato awak, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini cenderung kepada hal yang tidak bernilai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah melalui firman-Nya? Ini sebuah cambuk untuk kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami, kata Allah mengagungkan dirinya dengan bahasa yang lembut, pasti akan menguji setiap hamba. Menguji kamu kalau dicalik dalam bahasanya risiko, dalam tata bahasanya kum. Kum itu kita semua. Tak bisa main da'al. Jamak. Bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dengan segala sesuatu yang berupa ju', lapar. Ini mungkin di suatu sisi pernah kita sampaikan. Kemudian rasa takut, was-was berupa harta benda. Kenapa hal ini kita sampaikan kaum muslimin rahimakumullah? Beberapa hari yang lewat, 3 minggu yang lewat, bahkan lebih kurang, merata akan kita kena musibah. Tapi di samping itu kalau disurvei ke lapangan, banyak kita yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahkan adonan trauma. Bahkan ada seharusnya mendapatkan sebuah nilai ibadah di situ, tidak diletakkan pada tempatnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi kalau awak mendapatkan sebuah musibah, dalam hal ini kita tidak bisa pertama kali mengkiri dia hujan lobadi. Hujan ke hujan itu secara tidak langsung kaum muslimin rahimakumullah, tanpa kita sadari awak lah mupek di sini. Ini yang banyak. Seolah-olah kedengarannya sepele dan remeh ya, tapi itu banyak yang keluar. Itu yang pertama. Nak menerima kita. Padahal di pesan lain baginda Rasulullah sampaikan tadi apa? Man lam yaskur bi ni'mati, sia orang, hadis qudsinya Pak. Sia orang yang tidak terima, yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah. Hadis qudsi ini lebih bahaya, lebih hebat lagi terjangannya dengan hadis-hadis yang lain. Jadi samuan saya beda. Kalau hadis qudsi matanya itu dari Allah langsung, Nabi Muhammad menyampaikan. Nah, itu hadis qudsi.
Beda juga Al-Quran. Ini pernah kita ulang ya. Kalau Al-Quran kalamnya langsung dari Allah, disampaikan ke malaikat Jibril, baru disampaikan, diturunkan ke langit bumi. Baru disampaikan ke Rasul, sampai ke tabi dan tabiin, sampai ke kita gitu. Punya Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak main-main. Man lam yashkur bi ni'mati, kata Allah, siapa orang yang tidak mensyukuri nikmatku. Walam yasbir ala qadina, sabarnya dong, mudopek di sini negara. Kata Allah. Falias tamit terampan siwa cari salah Tuhan daripada yang boleh. Kira-kira amma awak mengecek mau itu awak bagi kira. Alhamdulillah. Ini Allah yang ngomong seperti ini, Pak. Jadi dalam hal ini kita tengok lagi ayat berikutnya. Setelah Allah sampaikan kita akan diuji dengan rasa ju', lapar. Kemudian rasa khauf, takut. Kan banyak tadi itu peristiwa-peristiwa seperti itu. Hendaknya dalam hal ini kita harus juga dapat menjalankan akal logika kita, cara beribadah ketika Allah menguji kita tadi. Langkah pertama Allah ajarkan di ayat berikutnya. Baik orang yang kena dampak musibah atau orang yang tidak kena, sama-sama bernilai di sikopan. Kita yang tidak kena berikan kabar gembira, kan gitu katanya. Allazina idza asabathum musibah. Bagi orang yang tidak kena, datangi dia, hibur dia. Yang pertama awak menindakkanai bacur yang pertama. Kau nilai ibadahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillahi pun untuk orang meninggal saja. Kita dengar hal yang peristiwa, innalillahi. Ana meninggal saya, ndak itu nak kena jawab berapa? Nak mati saya, liku saya. Kaget kita boleh. Makanya dalam satu doa kita diajarkan oleh ulama sufi kita. Allahumma aqtat li kulli haul la ilaha illallah. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu, larikan kepada kalimat yang membesarkan tiada Tuhan selain daripada Allah. Kan dia diajarkan. Walikulli zambin, kalau ada ketika kita melakukan sebuah perbuatan maksiat, sadar wak situ. Ingat Pak, ini kajian sufinya. Ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, sebesar apapun, sejahil apapun orang, sejahil apapun orang menilai awak ataupun awak yang merasuk, sebandel apapun bahasa lainnya ya, senakal apapun kita, selesai berbuat suatu maksiat atau dosa, setetes kesadaran itu ada pada awak. Itu maksud tadi. Walikuli zambin, dia akan mengucapkan astagfirullah, minta ampun awak kepada Allah. Ini kalimat penekanannya kaum muslimin rahimakumullah. Ini terlepas dari mengajar ulama haji. Kenapa kalimat astagfirullah itu diawali dengan A? Karena dosa itu yang menanggung individu yang melakukan. Makanya Bapak kaum muslimin, kalau ada awak berjamaah, mau sholat berjamaah, mau wirid berjamaah, sekarang kan sudah ada tuh ngetren tuh. Wirid berjamaah, zikir jamaatan, itu rancak. Tapi jarang yang diawali dengan kalimat na, tapi A. Jadi kalau ada imam Bapak kaum muslimin, kita ngikut, dia ngajak kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ikui awak, jangan tok saya rugi awak dia. A itu aku. Kecuali nastaghfirullah kami. Ini ngulang kita lagi pelajaran. Ada yang kedua Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat saudara kita dapat musibah, hibur dia. Kita yang mendengar, ucapkan dulu dengan biqauli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu apalagi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, bagi hamba yang terkena. Dalam hal ini bukan upek yang pertama tadi ya. Tapi dalam hal ini kita kembalikan kepada Allah. Tidak yang mendapat musibah yang tidak saja atau yang menjenguk saja, dia pun juga harus menyebut kalimat itu, kembalikan kepada Allah. Ini Allah sendiri yang bilang. Kok iya betul-betul orang yang beriman. Setelah hal ini kita lakukan pada ayat yang 156, coba tengok ayat berikutnya. Kalaulah kita kerajokan itu, apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang memperoleh rahmat Allah. Kan jatuh.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau petunjuk itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah, iyo bueh gitu ndak. Logikanya, kita bayangkan sebuah contoh, sampel kita angkat di sini. Ada orang sedang jalan-jalan di gurun pasir yang begitu panas. Bekal habis, air habis, pasti yang terlintas oleh pikirannya pertama sekali air minum. Bagaimana minumnya bisa menghilangkan dahaganya ini? Ketika ia mendapatkan minuman tadi, lega akan rasanya. Seperti itulah kira-kira orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Sekarang kita putar balik, bagaimana orang yang tidak mendapatkan hidayah? Nah, untuk itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita pagar yang 3 ini. Kita bentengi yang 3 ini, modal untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi. Jangan hilang begitu saja. Pertama, kaum muslimin, sabar kita. Baik kita yang mendapatkan musibah, ataupun kita yang terdampak, ataupun kita sanak saudara dari orang yang mendapatkan musibah. Sabarkan ke diri kita, sampaikan pada sanak kita, ajarkan. Karena sabar itu adalah as-sabru yufarriqu ala salah. As-sabru yu'aniku ala salah. Artinya dengan sabar tadi dapat memudahkan seluruh urusan kita. Imam Ali dalam hal ini kita ingat, kata Imam Ali sabar itu ada 3 modelnya. Sebentar lagi ya Pak ya. Sabar yang pertama letakkan pada tampeknya. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Tetap kita sabar di dalam taat kepada Allah, taat menjalankan ibadah, taat awak untuk menjalani aturan. Atunya. Jadi ada sabar sih kok. Kalau nak sabar mungkin bapak nggak bakalan datang ke masjid. Para banyak kegiatan kerajuan tinggal, tapi dengan sabar ala ta'ah tetap kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, as-sabru ala maksiyah. Bersabar kita di dalam menahan diri ini untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga kata Imam Ali, as-sabru ala musibah. Inilah yang selalu kita sebutkan. Dengan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama benteng kita. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Ati Allah wa ati Rasul. Kerajuan seluruh perintah selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Di Jumat-Jumat yang lewat pernah kita sampaikan awak hidup untuk ibadah. Selagi Allah masih memberikan hidup masih di kandung badan, kenapa tidak? Awak memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah kebenaran. Kenapa harus melakukan yang salah? Inilah beda kita, orang-orang yang berfikir, orang yang beriman dibanding dengan hamba Allah yang kufur dengan nikmatnya. Itu saja dulu Bapak kaum muslimin rahimakumullah sebagai bahan usia takwa. Mudah-mudahan bisa selalu mengingatkan kita kembali di dalam setiap saat, setiap waktu, setiap berbuat, melakukan apapun. Ingat dimanapun kita berada, di samping kita sendirian, Allah tetap mengawasi kita. Innallaha sami'un alim. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.